Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Mangut Ganda Silaban dengan NIM 2504076. Nah, di sini saya berasal dari prodi BTP, yaitu tepatnya pada kampus Politeknik LPP Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana membuat poligon dengan menggunakan aplikasi QGIS. Nah, langsung saja kita lanjut. Oke teman-teman, pertama-tama kita klik ini, terus kita buat di sini namanya. Terserah teman-teman mau buat namanya seperti apa. Di sini saya membuat namanya yaitu peta keren. Oke, jangan lupa teman-teman di bawahnya juga kita isi dengan UTF 8. Kemudian di bawahnya kita pilih poligon. Setelah itu klik OK. Nah, kita pilih yang namanya vector tiles. Kemudian klik pensil. Lalu kita mulai menggambar poligonnya. Jangan lupa klik ini. Nah, teman-teman bisa membuat gambarnya sesuai kemauan teman-teman. Di sini saya membuat gambarnya ada 3. Sini saya buat 3 ya teman-teman. Teman-teman bisa buat mau berapa, mau dia 2, mau 4 pun bisa, terserah bentuknya bagaimana. Yang penting bentuknya beruang, ada ruangnya gitu. Oke teman-teman, sudah jadi 3. Kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini kita akan memberi data. Klik ini, terus di sini ada ID, kita bisa tulis itu 1, saya tulis 1, kemudian 2, kemudian 3. Setelah ID kita lanjut kepada pembuatan nama. Saya di sini membuat nama karena nama itu bentuk huruf, kita buat teks, buat string. Kemudian jangan lupa di bawahnya itu kita buat 100. Oke teman-teman, nah status, kemudian kita klik striking, kemudian like-nya itu 100. Oke, kita klik 100. Kita buat kolom lagi yaitu luas. Nah, luas kan itu pakai angka, kita buat jadi angka. Kita buat juga 100. Kita klik OK. Nah, berikut inilah beberapa tabel yang harus kita isi. Nah, nama-namanya bisa kita tulis sendiri. Teman-teman bisa buat nama-namanya dengan keinginan sendiri, seperti saya. Bagus 1, mantap 1, dan jago. Nah, kemudian kita isi statusnya. Teman-teman bisa mengisi statusnya dengan kreasi teman-teman juga. Seperti saya TBM, kemudian saya buat TM1, kemudian TM2. Nah, di sini terdapat luas. Jadi cara menghitung luas ini, kita klik lagi tombol biru itu, lalu kita klik luas, terus kita cari yang namanya geometri, klik kanan. Klik kanan. Oke, pilih arah, kita klik arahnya 2 kali, lalu klik 10.000. Klik OK. Nah,
Setelah kita klik itu semua, pasti akan muncul luasan lahan yang sudah kita gambarkan tadi. Oke teman-teman, sudah selesai kita membuat luasan nama. Kita masuk kepada bagian berikutnya, yaitu kita simpan dulu gambarnya. Kita klik itu di samping pensil kuning. Sesudah kita simpan, oke lanjut teman-teman, kita masuk kepada kita klik peta keren, lalu klik kanan. Kita akan masuk kepada yang namanya properti. Setelah properti, kita masuk kepada simbologi. Sebelah kanannya kita klik, kita ganti menjadi kategori. Baru pilih style dan klasifikasi. Di sini kan jadi munculnya satu. Jadi teman-teman, di bawah kategori kita buat itu, kita pilih nama, lalu klik klasifikasi. Nah, jadi muncullah itu warna dan nama-nama dari lahan kita. Yang tidak ada nama kita hapus. Oke, setelah kita hapus, kita oke kan. Nah, oke. Di sini sudah terlihat gambar dari poligon tersebut, namun tidak nampak di sini namanya. Mungkin ada yang salah, mungkin kita akan ubah. Kita klik labels, kita kembali lagi, lalu buat single labels, lalu pilih yang namanya draw text. Oke, kemudian masuk kepada max-nya, kita buat juga enable max. Oke, lalu kita oke kan. Namun belum muncul gambarnya. Setelah itu kita pilih nama. Teman-teman, maaf sedikit ada keliruan. Itu juga masuk kepada label. Nah, setelah itu barulah dia muncul teman-teman. Setelah kita melakukan itu, kita lanjut kepada tahap selanjutnya, yaitu ini. Pada bagian ini kita klik, teman-teman bisa buat lagi namanya. Masih saya membuat namanya itu jalur langit. Oke, klik oke. Kita akan pindah ke halaman ini. Sini teman-teman, kita buat dulu kotaknya. Kita ambil dari sudut. Pertama kita pilih add. Setelah add, kita pilihlah dari sini titiknya, kita tarik sampai ke ujung bawah. Usahakan lurus ya teman-teman, agar hasilnya maksimal. Oke, kita tarik, kita paskan. Oke, kemudian kita buat lagi ya teman-teman kotaknya di bagian sini. Sebelum itu kita klik lagi dulu add-nya. Kita atur dulu ini bagaimana ya teman-teman, agar dia lurus tidak berlewatan. Usahakan dia pas. Nah, kemudian masuk ke add. Setelah itu kita buat lagi kotak di sampingnya. Teman-teman bisa membuat kotaknya sesuai kemauan teman-teman. Baik, di sini saya membuat 3 kotak, yang dimana nanti bertujuan dari keterangan untuk petanya.
seperti itu ya teman-teman, klik add lalu buat lagi kotaknya gitu. Nah di sini teman-teman bisa rapikan sesuai kemauan teman-teman. Oke, setelah sudah melakukannya, kita rapikan dulu, kita lanjut. Oke teman-teman, kemudian kita lanjut yaitu klik add lalu klik add map. Nah, setelah klik add map, kita di sini bisa buat garis lagi. Nah, untuk tempat peta kita yang kita buat tadi. Nah, setelah itu kita mulai perbesar lagi dia. Teman-teman bisa perbesarnya itu menggunakan kursor ataupun menggunakan mouse juga bisa. Kita klik dulu itu, lalu kita mulai perbesar sampai dia terlihat jelas nama dan bagiannya. Ini kita luruskan lagi, kita atur dia supaya pas. Oke teman-teman, mungkin sudah pas, lalu kita lanjut. Di bagian ini kita masuk kepada layout, logo, item, profile. Setiap itu kita ada di sini yang namanya sumbu X dan Y. Nah, pada sumbu X kita buat dia di belakang koma itu 5. Teman-teman bisa atur, saya di sini membuatnya 5. Setelah itu Y-nya juga 5. Setelah 5 akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, di sini ukuran bentuk dari nomor-nomor samping garis itu kan horizontal, kita ubah menjadi vertikal. Nah, kemudian setelah itu teman-teman kita balik lagi. Di sini saya akan mengisi pada kotak pertama yaitu dengan add label. Di sini kita buat seperti ini teman-teman. Diusahakan dimulai dari seperti itu. Kemudian teman-teman bisa tulis. Di sini saya akan menulis tugas dari praktikum saya. Klik dulu layout, menjadi item profile. Setelah itu teman-teman bisa teman-teman hapus, lalu teman-teman tulis seperti yang saya tulis, tugas praktikum pembuatan poligon. Oke teman-teman, bisa atur bentuk posisi penulisannya supaya terlihat rapi. Nah, kemudian teman-teman masuk di sini saya akan memasukkan yaitu logo dari LPP Yogyakarta. Namun sebelum itu kita geser-geser dulu agar muat logonya. Nah, seperti cara yang tadi kita tekan dulu add-nya, add picture, kemudian kita pilih. Nah, kita buat lagi, lalu kita pilih gambarnya yaitu dari layout, kita pilih ke raster image, klik titik 3, lalu pilih
logo Politeknik LPP Yogyakarta. Oke teman-teman, kita turunkan ke bawah. Setelah itu teman-teman, saya akan membuat yaitu kompas. Kita klik add picture, lalu kita pilih kompas. Pilih bagian mana yang akan kita buat kompas. Saya membuat kompas di bagian sini. Oke teman-teman, kita lanjut kepada bawah. Pada kali ini kita akan membuat itu namanya data dari poligon tersebut. Kita pilih add legend, lalu kita buat lagi kotak di sini untuk tempatnya. Nah, sudah nampak teman-teman peta-petanya. Lalu kita bisa besarkan, kita bisa atur bentukannya di mana. Oke teman-teman, sesudah itu kita masuk kepada add skala. Kita buat skalanya di bawah ini. Itu merupakan skala dari peta tersebut. Teman-teman bisa atur sebagaimana besarnya. Sesudah nanti kita selesai mengatur ini, kita lanjut pada tahap berikutnya. Dan sebelum itu kita atur dulu dia ya teman-teman. Nah, setelah kita sudah membuat itu, kita masuk kepada tahap berikutnya. Di sini kita akan membuat nama kita. Teman-teman bisa tulis nama teman-teman, baik name dan prodinya. Kita pilih item profile, kita masuk juga di seperti cara penulisan yang di atas tadi ya teman-teman, kolom yang di atas. Nah, kita bisa buat tulis di sini nama kita itu siapa, nama teman-teman lah, nama, name, juga prodinya. Nah teman-teman, sesudah kita buat ini semua, kita lanjut pada proses penyimpanan. Klik layout, terus kita klik layout, terus kita pilih ekspor jadi PDF. Di sini saya akan mengekspornya menjadi PDF. Kemudian kita save ke file laptop kita masing-masing. Baik teman-teman, mungkin itu saja. Jangan lupa di save. Itu setelah kita save, oke, itu akan otomatis tersimpan sesudah checklist hijau sebelah kiri. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, beberapa tutorial cara menggunakan aplikasi Gigi untuk membuat suatu poligon. Mungkin ada beberapa hal yang terlewatkan dari saya mohon maaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.